Untuk melihat langsung kondisi hilir Ciliwung, saya bersama komunitas Ciliwung Depok akan melakukan susur sungai. Kami berangkat dari wilayah Kampung Utan, Kota Depok. Selama 30 menit perjalanan, air sungai yang tenang memanjakan kami. Kami semakin nyaman dengan kondisi bantaran sungai yang masih hijau dengan tumbuhan endemik Ciliwung yang didominasi oleh bambu. Namun seperti yang sudah umum diketahui, masalah klasik sungai di Indonesia termasuk Ciliwung adalah sampah. Tidak sulit menemukan sampah sejauh kami melepaskan pandangan. Sampah yang hanyut, sampah yang tersangkut, juga sampah yang teronggok menumpuk menyapa kami di sepanjang penyusuran. Sekitar 60 menit penyusuran, tim beristirahat di sebuah titik yang dikenal sebagai Batu Putih. Titik ini dianggap sebagai zona inti Ciliwung. Dalam beberapa jurnal diduga terdapat aktivitas vulkanik jauh di dasar batu ini. Menjaga Ciliwung merupakan pekerjaan yang rumit dan membutuhkan perjuangan. Tidak hanya soal menjaganya dari masyarakat atau kelompok yang lalai dalam kelola sampah, tapi juga alih fungsi lahan di sepanjang bantaran bahkan badan sungai. Yang pertama buang sampah plastik. Yang pertama itu sih. Terus yang kedua limbah. Entah itu dari limbah rumah tangga, limbah domestik gitu, atau limbah dari pabrik-pabrik rumahan. Terus sama alih fungsi lahan biasanya gitu, yang mengakibatkan longsor di sepadan sungai kayak gitu. Kami kembali melanjutkan penyusuran Ciliwung. Di kanan kiri badan sungai sejumlah perubahan mulai terlihat. Contohnya, bangunan rumah yang sangat dekat bahkan menempel tepi sungai. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mencatat peningkatan hunian di bantaran sungai menjadi penyebab Ciliwung tidak lagi ideal dan memiliki daya dukung. Misalkan data-data 20 tahun terakhir gitu ya, itu cukup tinggi sekali gitu. Nah, ini menyebabkan kapasitas infiltrasi lahan, artinya kalau ada hujan itu bagian hujan yang meresap ke tanah itu sangat sedikit, sehingga ketika kita lihat waktu musim hujan itu tadi debitnya sangat tinggi, dan kebalikannya ketika musim kemarau karena infiltrasinya rendah, itu base flow atau aliran dasar yang di sungai-sungai itu rendah. Banjir di badan Ciliwung dapat menyebabkan bantaran sungai tergerus arus bahkan longsor. Sebab longsornya sepadan Ciliwung tidak lepas dari nyaris punahnya ekosistem bantaran sungai, seperti tanaman bambu. Bambu-bambu besar hilang digerus arus juga dimakan pemukiman. Sebagai upaya menyelamatkannya, anggota komunitas Ciliwung mengumpulkan bibit-bibit bambu untuk ditanam kembali di sepadan sungai. Tidak hanya itu, sepanjang penyusuran kami juga menemui sejumlah pabrik dan industri rumahan di bantaran Ciliwung. Paralon-paralon buangan sisa air kotor menjuntai ke badan sungai. Sebagian bahkan berasal dari industri pangan rumahan. Air yang dikeluarkannya kotor, berbuih, dan berbau menyengat. Sampah-sampah juga seperti tidak pernah habis. Saya sempat membayangkan, seandainya tidak ada sampah di sungai ini, pasti Ciliwung akan menjadi daya tarik wisata yang menjanjikan. Anggota komunitas Ciliwung Depok tidak jarang memungut sampah-sampah yang sebagian besar plastik kemasan sisa konsumsi. Sebagai solusi sederhana, mereka tidak lantas membuang sampah plastik ini ke pembuangan akhir, namun memanfaatkannya sebagai ecobricks. Ecobricks ini dapat disusun menjadi meja juga kursi sederhana. Setidaknya, inilah yang bisa mereka lakukan untuk Ciliwung. Setelah menyusuri Ciliwung selama 3 jam, kami mendarat. Erwandi, seorang anggota komunitas Ciliwung Depok, mengajak saya ke sebuah lokasi. Saya ditunjukkan sebuah mata air di bantaran Ciliwung yang masih dijaga dan dirawat dengan baik. Inilah yang mereka perjuangkan selama ini. Inilah inti dari Sungai Ciliwung, sumber kehidupan manusia, air. Nggak pernah habis. Di musim kemarau, di musim hujan, itu warga itu selalu menggunakan ini. Ya, kita menjaga supaya air ini tidak habis dengan banyaknya ditanam di atas itu banyak pohon bambu. Sumber mata air ini pernah diukur kualitasnya. Hasilnya, air ini memiliki pH 7 atau bisa langsung diminum. Namun mata air seperti ini sudah tidak banyak ditemukan di Ciliwung. Kalah dengan alih fungsi lahan, bahkan tersumbat tumpukan sampah. Tidak jarang, saat kemarau warga di bantaran Ciliwung sekalipun bisa kesulitan air bersih. Inilah salah satu alasan terkuat kenapa masyarakat di bantaran Ciliwung menjaga Ciliwung untuk air. Karena air bisa digunakan untuk generasi-generasi selanjutnya, tidak hanya satu generasi.
untuk kehidupan manusia. Yogi Tujuliarto, Egy Agung, Depok, Jawa Barat.